Nah, selamat datang kembali di channel saya, tutorial Java. Kali ini kita bahas Java Method, ya. Apa itu Java Method? Kita cek dulu, ya, teorinya. Maksudnya metode itu digunakan untuk komunikasi dengan objek, oke. Kemudian memiliki tugas tertentu dan kalau di dalam sebuah object oriented, metode itu mengimplementasikan behavior dari objek, ya. Objek itu bisa melakukan apa saja. Oke, lalu kita bisa mendeklarasikan metode yang ada tanpa pengembalian nilai ataupun yang mengembalikan nilai, ya. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Nah, kapan kita menggunakan metode atau bagaimana cara menggunakan metode, ya. Nah, ini kita bisa lihat source code kita. Contohnya di sini kita memiliki sebuah program untuk menghitung luas, ya, luas persegi panjang, ya. Luas persegi panjang itu kita memiliki 3 elemen. Yang pertama adalah panjang, kemudian lebar, kemudian luasnya. Oke, misalkan di sini lebarnya berapa, panjangnya berapa, lalu dikalikan dan ditampilkan, ya. Begitu juga dengan berikutnya, ada lagi panjangnya 4, lebarnya 2, kemudian dikalikan dan muncullah hasilnya. Oke, nah kapan kita membutuhkan metode, ya? Nah, misalkan di sini kita membuat atau memiliki source code untuk menampilkan, menghitung luas dan ditampilkan. Nah, tapi kita akan ulangi lagi, ya, dengan source code yang mirip. Nah, maka penulisan yang seperti ini bisa kita jadikan metode, ya. Oke. Nah, bagian mana yang berulang? Nah, ini bagian yang mirip. Ya, meskipun di sini ada 2, ini 1, ini 4, ini 2, tapi intinya adalah source code ini mirip. Jadi 4 baris ini adalah 4 baris yang redundan, 4 baris yang mirip, ya. Oke, jadi inilah yang akan kita jadikan sebuah metode. Oke. Baik. Nah, berikutnya bagaimana cara kita melakukan transformasi menjadi sebuah metode. Ya, kita bahas dulu konsepnya. Ya, yang pertama lihat bagian yang berulang dulu. Ya, nah ini yang bagian berulang. Ya, jadi bagian yang mirip. Nah, kalau sudah ada bagian yang mirip ini, maka bagian yang mirip ini akan kita masukkan ke dalam metode. Nah, contoh di sini kita buat yang namanya print area. Ya, kita buat print area, kemudian namanya apa, kemudian definisinya apa. Nah, itu kita tuliskan, ya. Ini hasilnya seperti itu, sehingga nanti memanggilnya cukup dengan memanggil dengan memanggil dengan cara print area seperti ini. Ya, jadi menuliskannya cukup 2 kali seperti ini, ya, di sini, tapi tidak mengulang segini banyak, ya. Kalau kita lihat dari sisi kode, mari kita hitung. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 baris. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8, ya, lumayan menghemat gitu, ya. Nah, akan tapi nanti kalau misalkan ada kita ingin membuat lagi, ngeprintkan lagi persegi panjang lagi, maka akan jauh lebih hemat lagi, ya. Oke. Oke, mari kita coba dulu source code-nya dengan mengetikkan source code yang ada ini ke dalam NetBeans gitu, ya. Nah, kita buka NetBeans-nya dulu. Oke, kita buat
dari sini klik kanan ya, dari package belajar new Java class ya, kita beri nama my method gitu. Oke, kemudian saya finish. Oke, seperti biasa kita butuh public static void main string argument. Oke, tadi kita punya panjang, panjang, kemudian lebar, kemudian ada luas. Oke, kita punya ini. Lalu panjangnya misalkan 2, saya tuliskan panjangnya 2 titik koma, lalu lebarnya adalah 1 misal gitu ya. Oke, kemudian luas itu adalah panjang kali lebar. Oke, kemudian saya sistem out.println kan ya, luasnya adalah plus luas. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah buat sebuah persegi panjang gitu ya, dengan cara seperti ini. Kemudian kalau saya ingin nambah lagi ya tinggal saya kopas gitu ya, Ctrl C Ctrl V, semisal panjangnya 4 ya, kemudian lebarnya adalah 2. Oke, nah seperti inilah kondisinya ya, ada kode yang berulang. Saya jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Yang pertama luasnya adalah 2, yang kedua adalah 8 ya. Oke, baik. Nah, secara konsep nanti akan seperti itu. Kemudian yang berulang apa? Nah, ini ada sebuah istilah yang harus kita pahami. Kalau yang biru ini berarti memanggil metode, kalau yang merah itu berarti mendeklarasikan metode. Jadi kita harus deklarasikan dulu metodenya, kemudian baru kita panggil. Ya, kita deklarasikan, kemudian kita panggil. Oke, mari kita lihat strukturnya. Kalau kita tadi mau mentransformasikan, yang pertama adalah kita tuliskan dulu ya. Kita tuliskan dulu di sini ada void print area. Kita akan ngeprint luasnya gitu ya. Kemudian nah ini masing-masing ini akan memanggil ya, yang ada di sini. Oke, baik. Sehingga yang perlu kita lakukan pertama adalah kita buat dulu ini void print area. Oke, kita buat seperti ini. Jadi kita ubah source code-nya. Jadi semuanya itu akan kita masukkan ke dalam sini, kemudian cukup dipanggil dengan print area. Oke, yang pertama void print area. Oke, kita buat dulu. Oke, di sini. Nah, menaruhnya atau meletakkannya ada di luar main, gitu ya. Jadi kita buat di sini. Tadi tulisannya adalah void, oke ya. Kemudian print luas atau cetak luas juga boleh. Print luasnya buka kurung, tutup kurung, kurung raw buka, kurung raw tutup. Oke. Nah, kemudian mana source code yang berulang? Source yang berulang adalah ini tadi. Kita copy aja. Dari sini sampai sini kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Jadi kita punya print luas atau print area gitu ya, sama. Oke. Seperti ini. Nah, setelah itu
sesuai dengan tadi, maka source code ini akan kita ganti. Oke, nah, source code ini akan kita ganti karena ini mirip. Nah, ini hanya akan memanggil di sini. Jadi kita akan panggil print luas saja. Jadi ini nanti akan kita ganti dengan print luas. Ini print luas. Kemudian ini juga kita ganti dengan print luas. Oke, baik. Mari kita ganti satu persatu. Ini kita hapus, ya, diganti dengan print luas. Buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Oke, berikutnya juga sama. Ini juga kita ganti dengan print luas. Nah, konsepnya seperti ini dulu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita mendapatkan sebuah error di sini. Nah, apa itu errornya? Ya, kalau tadi dari konsep harusnya baik-baik saja, ternyata kenyataannya tidak baik-baik saja. Oke, kita lihat. Pesan error yang muncul adalah di sini, non-static variable cannot be referenced from a static context. Jadi kalau kita sorot di sini, ya, nah ini pesan errornya adalah non-static method print luas cannot be referenced from a static context. Nah, artinya apa? Kita cek. Kita itu mau memanggil metode print area dari metode public static void main. Jadi kita itu dari sini mau manggil ini. Oke, jadi dari sini mau manggil ini. Dan dari sini itu sifatnya adalah static. Ya. Loh, kok tahu itu static? Karena tulisannya memang public static void main. Berarti di sini kita berasal dari sesuatu yang static. Nah, errornya karena di sini pada saat kita panggil print area ini tidak ada keyword static sama sekali. Oke. Jadi di sini static, di sini bukan static. Nah, maka tidak boleh yang dari static ini memanggil yang tidak static. Ya. Oke. Maka solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah tambahkan saja di sini keyword static sebelum void print area. Nah, mari kita coba, kita buktikan bersama-sama. Kita tambahkan static saja di sini. Nah, betul sekali, hasilnya adalah tidak terjadi error. Yuk kita coba. Nah, betul, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini mau berapa kali pun nanti sama saja memanggil sebanyak ini source code-nya. Oke, jadi itu konsepnya. Baik. Nah, bagaimana kalau tidak statik? Kalau tadi kan statik. Solusi kedua adalah dengan menggunakan instance, ya, atau membuat objek. Nah, caranya yang pertama adalah membuat instance dulu. Oke. Nah, ini adalah baris untuk membuat instance. Ya. Jadi yang pertama kita buat instance dulu. Ya. Caranya adalah seperti ini. Anda bisa perhatikan yang berwarna biru ini tulisannya sama semua. Oke, tulisannya sama semua. Berarti ini harus cocok. Kalau di sini my method nama kelasnya, maka di sini pun juga harus my method. Ini pun juga harus my method. Ya, sedangkan M ini terserah kebutuhan kita. Kemudian new ini pasti. Oke. Berikutnya. Nah, pada saat kita memanggil print area dari public static void main, maka gunakan instance-nya, nama instance-nya diikuti
dengan dot dan nama metodenya. Ya, tuliskan di sini nama instance-nya M, kemudian dot, ya, lalu nama metodenya. Oke. Nah, kalau kita sudah membuat instance, maka untuk memanggil print area, nah kita tidak perlu lagi keyword static yang ada di sini. Boleh dihapus. Nah, yang ada di sini boleh dihapus. Oke, baik. Kita coba saja sama-sama dengan NetBeans ya. Oke, yang pertama kita bikin objek dulu ya, atau bikin instance. Caranya sesuaikan dengan yang ada di sini. Nama kelasnya adalah myMethod. Saya sebutkan myMethod, namanya M, sama dengan new myMethod, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Oke, lalu cara memanggil metodenya adalah dengan menuliskan M diikuti dengan dot. Ya. Begitu juga yang berikutnya kita lakukan M dot. Oke, nah kalau sudah seperti ini, maka statiknya boleh kita hapus. Nah, kalau sudah seperti ini, jadinya sudah tidak error lagi. Ya, tidak seperti tadi, sekarang source code ini baik-baik saja. Ya, oke, coba kita jalankan. Iya, beres. Ya, tidak bermasalah. Oke, jadi itu caranya. Ya, oke. Jadi kesimpulan sementara, ya, keyword static itu adalah keyword yang sudah ada di Java, bisa digunakan di field, ya, atau di dalam method, atau di dalam inner class. Nah, yang barusan tadi kita coba itu statiknya ditaruh di method, ya. Tadi statiknya ada di method. Nah, statiknya ada di method. Oke. Nah, bisa ditaruh di field atau di method. Ya. Maka hanya punya satu instance, ya, sehingga bisa berbagi di semua program, ya. Sehingga yang bisa kita lihat di sini adalah di Java entry point di main itu harus static. Oke. Kemudian it must be placed before the variable type or the method return type. Jadi harus ditaruh di dalam pendeklarasian method. Oke, baik. Lanjut. Nah, kekurangan yang ada di dalam program kita ya tadi adalah ketika kita menggunakan print luas gitu ya, semua hasilnya sama. Ya. Hasilnya adalah 2 semua. Kenapa? Ya karena memang panjangnya 2 terus dan lebarnya 1 terus. Sehingga hasil akhirnya luasnya pasti 2. Ya. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat sebuah program memanggil method yang nilainya berbeda-beda outputnya? Oke. Nah, caranya adalah kita harus mensuplai argumen atau ngasih argumen. Oke, baik. Nah, caranya seperti apa? Oke, yang pertama, supply-lah atau berikan value atau argumen pada saat memanggil print area. Dan argumen ini hampir sama seperti input. Oke. Nah, cara kedua adalah berikutnya adalah tambahkan parameter, ya, tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari argumennya yang tadi. Oke, lalu yang terakhir adalah gantilah lokal variabel dengan nilai-nilai yang dibutuhkan. Oke, ini kita lihat ya. Yang pertama kita harus ngasih value-nya ya di
dalam argumen ini. Jadi kita akan tambahkan sesuatu nanti di sini jadi input. Oke, yang pertama. Caranya gimana? Nah, kita butuh apa ini? Kita butuh panjang dan lebar. Oke, jadi tambahkan saja di sini panjang dan lebar. Oke. Jadi misalkan panjangnya 2, lebarnya 1, kita simbolkan dengan seperti ini. Oke. Nah, itu di argumen. Kemudian, nah kita tambahkan parameter yang ada di dalam method print area ini. Oke. Jadi Anda bisa lihat bedanya. Kalau tadi di sini tanpa parameter, sekarang kita tambahkan 2 parameter. Parameter 1 dan parameter 2. Oke. Kemudian terakhir nomor 3, kita akan mengganti local variable dengan nilai yang ada di dalam parameter itu. Oke. Nah, lihat di sini ini adalah lokal variabelnya. Jadi yang ada di dalam sini namanya lokal. Length, width, area, panjang, lebar, sama luas ini adalah variabel lokalnya. Maka kita akan ganti dengan nilai yang disuplai sama pemanggilan print area ini. Oke. Jadi itu adalah tata caranya. Sehingga ya apa yang terjadi pada saat kita memanggilnya, maka kondisinya seperti ini ya. Yang pertama, argumen value atau nilai argumen ini akan dikirimkan ke parameter. Nah, kayak gini. Dan kalau jumlah parameternya 2, ya berarti di sini harus ada 2 dan tipe datanya harus cocok. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah parameter akan mengisikan nilai dari lokal variabel. Yang pertama, param ini akan jadi length, param 2 ini akan jadi width atau jadi lebar. Jadinya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Mari kita praktekkan bersama-sama. Kita akan praktekkan dengan menggunakan NetBeans dengan contoh yang tadi, ya. Di sini kita akan kopas saja, tapi saya akan gunakan cara kopas yang lebih bagus, yaitu dengan copy refactor. Ya, jadi seperti ini akan saya copy, kemudian saya paste. Kenapa? Saya ingin ada catatan, oh ini my method, oh ini my param, gitu ya. Jadi tadi kita akan buat kelas baru. Oke. Dari package belajar, ya kita klik kanan, kemudian paste refactor copy. Oke. Jadi kelas ini akan kita copy, kita paste, kemudian saya ubah menjadi my param. Oke, apa efeknya? Kalau kita copy paste biasa, ya, maka harusnya meskipun nama kelas kita my param, ya, nanti hasilnya adalah my method, my method, my method. Itu kalau kita mengcopy biasa. Tapi kalau kita copy refactor, saya klik refactor, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah berubah sendiri menjadi my param. Ya, dia akan ngerti sendiri ini saya harus ubah jadi apa. Jadi my method ini tulisannya my method, my method, my method. Sedangkan ketika saya paste, ya, saya paste menjadi refactor, maka otomatis akan ganti sendiri. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, tadi kita akan membuat menjadi tambahan argumen. Yang pertama kita tambahkan dulu, kita butuh input apa. Oke. Yang pertama kita butuh panjang. Ya, saya isi 2, kemudian lebar. Saya pisahkan dengan tanda koma. Ini artinya saya ingin panjangnya 2, kemudian lebarnya 1. Oke. Nah, berikutnya misalkan luasnya adalah misalkan saya butuh 4 kali 3, 4 panjangnya, lebarnya 3, maka saya tuliskan seperti ini. Oke, dan ternyata error. Kenapa? Karena di sini di print luas kita memberikan 2 argumen, sedangkan di sini tidak ada parameter sama sekali.
Jadi tidak cocok. Di sini ngasih 2, di sini tidak ada. Maka supaya konsisten, di sini pun juga harus diberi parameter. Oke. Baik, caranya adalah kita beri nama dan beri tipenya. Nah, di sini karena berupa integer, 2 ini integer, 1 ini integer, maka saya inisialisasikan integer. Oke. Namanya boleh sembarang, saya kasih param1 atau parameter 1. Oke, itu untuk yang sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian yang kedua, yaitu lebarnya, saya beri nama integer param2. Boleh. Oke, sekarang tidak error. Ya, jadi karena ini sudah konsisten, ini integer, dan ada 2, maka ya hasilnya adalah tidak error. Oke. Mari kita eksekusi, kita jalankan. Nah, anehnya kalau kita perhatikan nilai luasnya sama-sama 2. Jadi parameter yang kita berikan tadi tidak ada efeknya. Ya. Ini terjadi kenapa? Ya karena panjangnya masih 2, lebarnya masih 1. Ya, kita belum menggunakan param1 dan param2. Ya, maka kita ganti saja sekarang ini jadi param1, ini menjadi param2. Oke, sehingga kalau kita eksekusi hasilnya valid, yang satunya 2, 2 kali 2, yang satunya adalah 4 kali 3 atau 12. Oke, itu kita mensuplai atau memberikan argumen supaya apa? Hasilnya berbeda-beda setiap kali kita memanggil. Nah, kalau kita ingin hasilnya selalu sama, ya sudah, berarti tidak perlu yang namanya argumen atau parameter. Oke, lanjut berikutnya. Nah, suatu saat kita ingin mendapatkan hasil dari metode yang barusan kita panggil. Ya, contoh di sini saya pengen mendapatkan volume. Ya, saya ingin dapatkan volume. Nah, volume dari sebuah kotak gitu ya, atau balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, gitu ya. Nah, saya ingin ambil luasnya di sini. Karena apa? Sebenarnya volume itu adalah luas kali tinggi. Nah, ini ada luas di sini, saya mau panggil dari sini. Oke? Nah, jadi kita mau mengambil nilai dari volume dari balok, ternyata tidak bisa. Ya. Nah, rumusnya seperti ini, tidak bisa. Ya, karena ini metode yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memanggil sesuatu yang ada di dalam metode lain. Ya, jadi ini problemnya. Ya. Nah, suatu saat kita memiliki problem seperti ini. Oke. Nah, karena apa? Karena print area ini hanya ngeprintkan saja, menghitung sudah, kemudian hasil akhirnya adalah ngeprintkan atau menampilkan di layar. Ya. Oke. Nah, sehingga bagaimana caranya kita bisa mengambil nilai luas ini sehingga bisa kita hitung lagi menjadi volume. Oke. Maka solusinya adalah kita akan membuat metode yang bisa mengembalikan nilai. Ya. Oke. Langkah pertama, kita harus membuat atau mendeklarasikan metode. Kemudian kita beri nama gitu ya. Dan kita harus punya return keywordnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke, kita buat metode misalkan get area atau ambil luasnya berapa. Kemudian tipe pengembaliannya apa? Ya. Jadi kalau perkalian antara integer dan integer menghasilkan integer, maka saya kembalikan nanti dalam bentuk integer. Oke, kemudian ada tulisan return. Ya.
Nah, untuk memancing saja kita kasih return 0 dulu. Ya, return 0. Karena 0 itu adalah nilai integer. Nah, sehingga cocok. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama seperti yang tadi, kita bisa menambahkan parameter sesuai dengan kebutuhan. Oke, contoh ya, contoh tadi kita punya panjang dan lebar yang direpresentasikan sebagai param 1 dan param 2. Oke. Nah, kita tambahkan di sini param 1, param 2. Nah, berikutnya kita manfaatkan parameter tadi. Nah, untuk mengisikan di sini param 1 dimasukkan ke panjang, kemudian param 2 memasukkan ke lebar. Oke. Nah, kemudian dihitunglah luasnya berapa. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita memodifikasi return value-nya. Nah, kita ganti yang awalnya return 0, sekarang kita sudah hitung areanya, sudah kita hitung luasnya, maka kita kembalikan luasnya. Oke. Nah, jadi begini kita akan buat metode baru saja ya, membuat metode baru get area. Kita harus supply 2 argumen, kemudian tuliskan length, width sama areanya. Kita hitung, kemudian kita kembalikan nilainya. Oke. Nah, maka berikutnya adalah seperti ini. Untuk memanggilnya ya, kita harus panggil kasih argumen jika diperlukan ya. Kemudian hasil dari get value-nya akan digunakan untuk perhitungan berikutnya ya. Jadi hasilnya akan seperti itu. Oke, baik. Kita lihat saja slide yang ini, kita jadikan patokan. Mari kita coba di NetBeans. Oke, sama seperti tadi, kita akan copy my param ini, saya copy, kemudian dari sini saya paste refactor copy. Oke, saya beri nama my get gitu ya. Oke, baik, ini ada my get. Kemudian print luasnya biarkan saja ada di sini, kita tambahkan satu lagi di sini. Oke, saya copy source code yang ada di sini, saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke, nah sekarang ini bukan lagi void, tapi tadi apa? Integer, gitu ya. Integer tadi apa? Get luas atau get area. Oke, kemudian jangan lupa return-nya. Oke, saya tuliskan return. Return-nya 0 tadi. Oke. Ini kita punya get luas. Ya. Oke, kemudian ada parameternya juga sama. Saya berikan parameter 1 dan parameter 2. Panjang lebarnya juga sama. Kemudian luasnya sudah, saya tidak perlu menampilkannya. Saya cukup kembalikan luasnya. Return luas. Oke, jadi kita sudah punya sebuah metode get luas yang jika dieksekusi akan mendapatkan nilai ya, luas itu. Maka sekarang saya punya volume, saya hitung volume dari luasnya berapa dikalikan tinggi. Oke, ada volume, ada tinggi. Oke, volume, ada tinggi. TG ya, TGG boleh. Oke, saya umpamakan tingginya 3. Maka volume itu adalah luas dikali tinggi. Oke, maka saya panggil saja dengan meminta bantuan M
ya, get luas. Oke. Kemudian ini panjangnya berapa? Misalkan panjangnya 3, kemudian lebarnya adalah 2, kemudian dikalikan tinggi, ya. Jadinya seperti ini. Oke, jadi nanti luas ini akan manggil di sini. Oke, kemudian dikalikan tinggi. Atau dengan bahasa gampangnya, ketika kita ngomong get luas, itu berarti sama saja kita itu menanyakan berapa sih luasnya, gitu ya. Kita bertanya berapa sih luasnya. Oke. Oke, jadi seperti ini hasil akhir dari sebuah metode, ya. Jadi kita sudah belajar tadi metode baik yang statik maupun non statik. Kemudian kita bisa tambahkan argumen atau parameter, dan terakhir kita bisa mendapatkan nilai dengan cara mereturn value yang sudah kita berikan atau sudah kita kalkulasi di dalam sebuah metode. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video yang akan datang.